Assalamualaikum, balik lagi di channel Yusri. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat nasi uduk yang wangi dan gurih. Nah, kebetulan hari ini juga saya ada pesanan 10 paket nasi uduk dan ayam goreng. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Bahan yang diperlukan di sini sudah saya sediakan, ada 1 bataan serai, kemudian 3 lembar daun pandan yang sudah dipotong dan juga daun salam. Kemudian ada beras sudah saya cuci bersih, ini kurang lebih 1 kilo, dan santan cair dari 1 butir kelapa. Nah, ini untuk airnya kurang lebih 1 liter. Kemudian caranya ini tinggal dimasukin aja daun salam, serai dan juga daun pandan, kita campur di santan. Kemudian tambahkan garam. Nah, garam ini biar rasa nasinya juga gurih dan enak. Saya menambahkan kurang lebih 3 sendok teh garam. Nah, bikin nasi uduk ini sama aja kayak bikin nasi kuning ya, bedanya tanpa menggunakan kunyit. Dan saya juga nggak menambahkan bumbu lain seperti bawang putih halus, cukup bahan yang kayak gini aja. Ini udah bikin nasinya enak, wangi, dan juga gurih. Oh ya, jangan lupa untuk memanaskan dulu ya kukusan nasinya. Nah, di sini beras yang sudah dicuci bersih saya pindahkan ke wadah yang dialasi dengan kain jaring. Di video sebelumnya saya juga pernah bikin nasi kuning dan caranya itu tanpa diaron. Teknik bikin nasi seperti ini biasa saya lakukan kalau dalam jumlah pesanan yang banyak ya. Sama aja kayak bikin nasi kuning atau nasi liwet, saya menggunakan teknik pengukusan 2 kali. Kemudian kalau kukusannya udah panas, tinggal kita kukus aja beras yang tadi sudah dibungkus dengan kain jaring. Kukus kurang lebih 20 menit. Kemudian pada saat menit ke-10 baru kita akan memanaskan santan yang tadi sudah disiapkan. Biar pada saat nasinya kukusan pertama ini udah setengah matang, santannya juga pas matangnya waktunya. Untuk merebus santan ini nggak perlu waktu yang lama ya, kurang dari 10 menit juga sebenarnya santan udah mateng. Nah, kita aduk dulu supaya santannya nggak pecah. Tipsnya untuk membuat nasi uduk yang wangi dan gurih, santannya itu harus menggunakan santan kelapa asli. Ini rasanya jauh lebih enak ketimbang menggunakan santan instan ya. Dan penambahan daun pandan dan juga daun salam ini sangat mempengaruhi rasa dan aroma. Kemudian kalau sudah matang santannya dan berasnya juga sudah setengah matang, kita pindah ke wadah yang lebih besar, campurkan semuanya dan kita tunggu sampai berasnya ini menyerap semua santan ya. Kalau santannya sudah meresap semua, kemudian saya pindahkan lagi ke wadah dan dialasi kain jaring. Nah, kita akan melakukan pengukusan yang kedua atau pematangan nasi uduknya. Meskipun agak ribet ya pengukusannya 2 kali, tapi kalau untuk hasilnya ini hasilnya lebih enak daripada yang menggunakan teknik aron ya. Karena kalau aron kan harus benar-benar apinya kecil supaya tidak ada kerak. Nah, kalau pengukusan 2 kali ini nggak ada kerak sama sekali. Nah, ini saya mau kukus dulu kurang lebih 30-45 menit sampai matang. Dan ini nasinya udah matang, ini wangi banget, aromanya enak dan rasanya itu gurih. Kalian wajib banget coba nasi uduk yang sudah saya praktekkan ini. Dalam 1 paket ini isinya terdiri nasi uduk, kemudian lauknya ada ayam goreng, tahu tempe, kemudian ada sambal bawang,
ada timun dan juga ditaburi dengan bawang goreng ya di atas nasi uduknya. Untuk resep ayamnya, kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Saya pernah upload video resep ayam goreng lengkuas. Nah, kalian juga bisa praktekkan itu untuk isian nasi box seperti ini. Nah, nasi uduknya saya cetak pakai wadah tin wall seperti ini ya, bowl tin wall. Kemudian dialasi dengan daun pisang dan penyajiannya kurang lebih seperti ini. Kalau untuk sambelnya mungkin di next video nanti saya akan buat lagi cara membuat sambal bawangnya. Nah, sekarang saya mau menyajikan dulu per boxnya dengan nasi uduk. Kemudian saya menambahkan daun selada untuk alas ayam gorengnya. Nah, kalau penambahan hiasan seperti ini supaya tampilannya itu jadi lebih menarik ya. Selain ayam goreng, bisa aja diganti dengan ayam panggang ataupun ikan, karena nasi uduk ini bisa masuk kemana aja ya, untuk menunya bisa ayam ataupun ikan. Nah, ini penambahan lauknya itu ada tahu dan juga tempe. Kemudian tambahkan timun sebagai lalapnya. Di sini saya nggak pakai kemangi lagi karena sudah ada daun selada ya, jadi cukup menambahkan timunnya saja. Nah, kalau sudah jadi hasilnya seperti ini, yang terakhir itu tambahan bawang goreng ya, supaya nasinya itu tambah wangi lagi dan aromanya juga enak. Dan tentu saja rasanya juga pastinya enak ya. Silahkan kalian coba resep bikin nasi uduk ala dapur Yusri ini. Sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk ide usaha. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.